Bertemu lagi dengan saya di kuliah kita, pengantar ekonomi mikro. Kuliah ke-10, permintaan atas faktor-faktor produksi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kita selanjutnya. Pertimbangan pengusaha dalam berproduksi. Yang pertama adalah produk apa yang diinginkan oleh konsumen. Pertimbangan kedua adalah berapa tingkat produksi yang mendatangkan laba maksimum. Dan yang terakhir adalah bagaimana sifat atau corak gabungan faktor produksi yang digunakan agar tercapai efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, pentingnya analisis penentuan harga faktor produksi. Yang pertama harus menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Yang kedua harus menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Prinsip penggunaan dan pengalokasian faktor produksi secara efisien harus mempertimbangkan ketersediaan faktor produksi yang terbatas. Yang kedua, mempertimbangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan sikap rasional pengusaha dengan cara menggunakan dan mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Faktor produksi dalam perekonomian dimiliki oleh seseorang. Jadi bukan benda yang bebas yang bisa dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, dalam memperolehnya, perusahaan mengeluarkan biaya berupa gaji, sewa, dan lain-lain yang terdistribusikan kepada masyarakat pemilik faktor produksi. Teori produktivitas marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan, yaitu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi itu sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi tersebut. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Misalnya perusahaan akan menambah seorang pegawai dengan gaji Rp2.000. Berapa tambahan penjualan yang disumbangkan oleh pegawai tersebut agar perusahaan masih mendapatkan manfaat dari pegawai tersebut, sekaligus memperoleh laba maksimal. Berikut ini adalah ilustrasinya tabel MR marginal revenue dan MC marginal cost dan tambahan laba. Di kolom pertama ada kolom alternatif. Kolom kedua jumlah tambahan tenaga kerja. Kolom ketiga marginal revenue. Kolom keempat marginal cost atau gaji. Dan kolom terakhir adalah laba. Alternatif pertama tidak rasional sebab dengan menambah pegawai tersebut laba perusahaan masih bertambah 2.000. Alternatif keempat juga tidak rasional sebab penambahan pegawai tersebut menyebabkan perusahaan merugi sebesar 1.000. Alternatif ketiga paling rasional sebab sampai pegawai tersebut laba tidak bisa ditambah lagi atau sudah maksimal. Permintaan atas faktor produksi. Asumsi pertama yaitu harga output konstan. Yang kedua, hanya satu faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah. Dan yang terakhir, pasar faktor produksi adalah pasar persaingan sempurna. Beberapa pengertian penting berkaitan dengan produksi.
Yang pertama, jumlah produksi fisik atau Total Physical Product atau TPP, yaitu jumlah output yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi, misalnya tenaga kerja tertentu. Yang kedua, produksi fisik marginal atau Marginal Physical Product atau MPP, yaitu perubahan jumlah output yang diakibatkan oleh berubahnya satu unit faktor produksi, misalnya seorang tenaga kerja. Yang ketiga, penjualan produksi total atau Total Revenue Product atau TRP, yaitu hasil penjualan berupa uang sebagai akibat dari terjadinya penjualan sejumlah output atau harga dikalikan dengan jumlah yang terjual. Yang keempat, penjualan produksi marginal atau Marginal Revenue Product, yaitu tambahan hasil penjualan karena terjadinya penambahan satu unit penjualan. Berikut ini adalah tabel hubungan jumlah faktor produksi dan tambahan produksi dari hasil penjualan, di mana kolom pertama adalah jumlah tenaga kerja, kolom kedua adalah jumlah produksi fisik, kolom ketiga adalah produksi fisik marginal, dan kolom keempat merupakan harga barang. Dan kolom kelima merupakan hasil penjualan total atau TRP. Dan kolom terakhir adalah hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Berikut ini adalah gambar total produksi fisik atau TPP. Jumlah produksi. Gambar pertama adalah TPP, yaitu jumlah tenaga kerja atau jumlah produksi fisik. Untuk gambar yang kedua adalah produksi marginal, yang maksudnya adalah jumlah tenaga kerja dan produksi dalam produksi fisik marginal. Dan kolom ketiga adalah atau gambar ketiga merupakan hasil penjualan produksi marginal, yaitu hasil penjualan produksi fisik marginal. Jumlah faktor produksi yang digunakan. Dengan menggunakan tabel di atas, apabila faktor produksi sebesar 1000, maka penggunaan tenaga kerja optimal sebanyak 4 orang. Apabila menambah tenaga kerja lagi menjadi 5 orang, maka MC atau marginal cost lebih besar dari MR atau marginal revenue, yaitu 1000 lebih besar dari 800, maka rugi Rp200. Berikut ini adalah gambar penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan, di mana poin E menggambarkan titik tempat bertemunya upah dan MRP dengan jumlah tenaga kerja. Permintaan faktor produksi pada pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Di situ tergambarkan jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, produksi fisik marginal, harga barang, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal. Berikut ini adalah gambar MRP atau Marginal Revenue Product pada pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Di situ digambarkan E0 dan E1 yang merupakan perpotongan dari garis FF, MRP1 dan MRP2.
Penjelasan tabel dan kurva. Angka dalam tabel dan kurva di atas menunjukkan bila tiga tenaga kerja yang digunakan MRP lebih rendah dari gaji tenaga kerja, yaitu MR lebih kecil dari marginal cost. Dengan demikian, keuntungan dapat didapat secara maksimum dicapai pada penggunaan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Kurva hasil penjualan produksi marginal atau MRP dalam pasar persaingan tidak sempurna, selalu terletak di sebelah kiri dari MRP pasar persaingan sempurna. Sifat permintaan atas faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau derived demand. Yang kedua, kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah. Permintaan turunan atau derived demand. Permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya untuk konsumsi, tetapi diolah untuk dijadikan output, sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkannya. Kurva permintaan faktor produksi. Bentuknya menurun ke kanan bawah disebabkan oleh yang pertama, jika harga faktor produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Yang kedua, karena perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah, sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pergeseran kurva faktor produksi. Perubahan permintaan atas barang yang dihasilkan bisa menguat atau melemah tergantung penyebab perubahan permintaan konsumen. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Jika harga faktor produksi lain semakin mahal, maka faktor produksi yang kita gunakan permintaannya bertambah. Faktor penentu elastisitas permintaan faktor produksi. Pertama, elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Yang kedua, perbandingan antara biaya yang dibayarkan kepada faktor produksi dengan biaya total. Yang ketiga, tingkat penggantian di antara faktor produksi. Yang keempat, tingkat penurunan produktivitas marginal. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin besar elastisitas permintaan atas barang yang dihasilkan, semakin besar pula elastisitas permintaan faktor produksi karena derived demand. The motivation is, winner is not people who never fail, but people who never quit. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia, salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya.